Ya, teman-teman, tanggal 16 bulan Juni tahun 2026 ya. Mohon maaf kalau suaranya memang agak sedikit kurang baik ya, lalu ngosom. Karena saya lagi setting-settingan belum dapat yang pas ini ya. Mohon maaf gitu ya. Baik, yang pertama dari Bro Rahmat Yuliardi ya, penurunan DSSA. Ya sebenarnya dari Bro Adi Gunawan ya. Mohon maaf ya, 4 bank kan sering dibahas ya. Kita bahas DSSA-nya dulu baru AMMN ya, dari Bro Adi Gunawan. Baik, kalau kita cek untuk DSSA ya. Nah, penurunan kemarin itu masih penurunan normal, teman-teman. Ya. Kenapa masih penurunan normal? Kan kemarin open gap up nih, pas banget di tanda kenaikannya kan. Di 865, saya pikir posisinya masih oke. Bahkan walaupun dia turun ya sampai ke angka 730, masih posisi bagus ya. Kenapa masih posisi bagus? Satu, ditahan di EMA 10-nya gitu kan. Nah, walaupun kemarin ada penurunan, ternyata yang keluar itu bandar Foreign. Memang kemarin kan Foreign masuk lumayan besar ya, 168 miliar gitu kan. Sedangkan Foreign kemarin 184. Jadi si Foreign ada yang keluar, di sini ada ZP, CCAI, sama AKBK pun sama YU sama-sama keluar. DR yang masuk 1,5 juta lot ya lumayan lah ya. Tapi di samping itu ternyata ada yang nampung ya. Ini nih, Bana Loka itu ada yang nampung. Siapa yang nampung? Nah, sebagian daripada teman-teman kita ya sampai ke CC, OD, XL gitu ya. Cuma kita juga harus perhatikan mau DDR gitu kan ya biasa kayak pakai market maker juga YJ gitu kan. Itu bagian daripada market maker juga gitu. LG juga bagian daripada market maker. Saya pikir mereka tuh keluar ya, tapi ada broker lokal yang nampung ya, terutama market maker lokal. Ingat ya, market maker itu terkadang ya pakai broker CC, ODXL gitu kan. Kalau di sini kan terdeteksi teman-teman ya, deteksi ada banner yang masuk. Berarti selama kemarin penurunan itu masih bisa lah ditahan gitu ya. Mungkin sebagian daripada teman-teman kita, tapi sebagian juga ada yang dari market maker dalam CDS. Ini, selagi dia tidak turun ya, atau jebol 735, saya pikir masih posisi baik. Ini tinggal seharusnya saya hapus tapi biar aja dulu ya. Nanti kita kasih tanggal baru aja deh. Ya, sorry sorry. Kita ganti tanggal aja. Kemarin baru tanggal 11 ya. Sekarang tanggal 16 ya. Jadi tenaga naikannya sudah mulai disentuh, tinggal targetnya ke gap aja di sini nih. Ke angka 1050 ya. Nah, bila mana yang suka saya bilang ya, bila mana tanda kenaikan belum bisa diberi, terus dia ya koreksi, koreksiannya masih di 735, sebenarnya masih posisi aman. Tapi kalau dia di break, saya pikir target selanjutnya di 1075 dulu. Biarkan dia ngasih harga tertinggi dulu ya, harga tertinggi yang baru. Oke lah, tidak lepas ataupun di bawah harga 1500 contohnya gitu ya. Jadi kalau sudah break di nutup gap yang pertama, terus ada koreksi, itu lebih baik lagi koreksi. Nah, koreksiannya itu tidak boleh lepas daripada supportnya atau mungkin ditahan di MA10 lah. Itu masih posisi baik ya. Dan saya melihat di sini teman lokalnya sudah mulai masuk walaupun foreign keluar, tapi ada bandar foreign lain yang model DR sudah mulai ngumpulin barang. Jadi targetnya selepas daripada 1005 ke level 1720. Tapi ingat dia masih punya PR satu lagi di sini nih, 186 ya. Memang sedikit agak jauh ya, makanya kalau dia masih ditahan di angka 750 itu masih posisi baik. Nah, saya melihat di sini bandar lokalnya sedang akumulasi. Sedangkan foreign oke lah keluar gitu ya. Cuman bandar pun masuk dan cenderung ada yang nahan di sini. Broker DR. Dia sebagai foreign juga di situ ya. Artinya mampulah nampung uangan daripada bandar-bandar market maker foreignnya gitu kan. Oke ya, untuk DSSA seperti itu dia DSSA ini HSC ya. Jadi sebenarnya ringan teman-teman ya. Kalau yang statusnya HSC harusnya ringan karena masih terafiliasi sama yang empunya gitu ya. Jadi sangat ringan sekali sebenarnya. Sekarang kan belum dilarang sama undang-undang, hanya dikasih tahu aja gitu sama BEI, tapi secara undang-undang tidak melanggar. Oke, jadi untuk si DSSA seperti itu dulu ya informasi yang terbarunya. Lanjut ada era. Era dari siapa nih?
Kita cek dulu ya era ini punya siapa dulu. Era dari dari Bro Hot jadinya Brot ya. Hot 60 Pro in Phoenix ya. Era bisa TP dulu nggak ya? Hmm. Nah kalau kok era nggak ada garis-garisnya teman sebentar ya. Nggak bener ini. Harus dari ulang mah. Nggak enak, nggak asik ya. Nah sebenarnya gini teman-teman. Kalau teman-teman mau bersyukur dengan apa yang didapat, itu harusnya teman-teman waktu kita bahas di terakhir tanggal 13 ya. Saya hapus dulu tanda penurunan dulu nih. Penurunan yang pertama di jebol bagus, kedua di sini jebol bagus, ketiga pun PR-nya sudah dilalui dengan baik, keempat PR dilalui dengan baik. Nah, bahkan kelima yang yang warna biru ya, sudah dilalui dengan baik. Nah, kalau teman-teman mau take profit harusnya sih silahkan aja gitu kan, sesuaikan aja dengan kemampuan teman-teman untuk menahannya gitu kan. Ini gap lebarnya sudah ketutup bagus teman-teman ya. Harus kalau teman-teman pingin take profit harusnya sudah diperkirakan saya akan take profit di harga berapa gitu kan. Jadi teman-teman perencanaan pun jangan hanya untuk urusan average ataupun cut loss. Tapi untuk urusan take profit pun silahkan teman-teman punya perencanaan. Atau saya yang terdekatnya, Allah di sini dulu dah gitu kan. Nanti kalau ada koreksian lagi saya akan ngambil lagi. Atau nanti saya akan ngambil lagi setelah break area 382. Alasannya apa? Di sini ada gap kecil di angka 354 ya 364. Nah, sebenarnya gini teman-teman ya, kalau dia sudah mulai break ya, ini kan sudah MA1 bergerak menuju ke atas ya sudah mulai bagus. Kalau sudah mulai break level 382, saya pikir untuk melanjutkan naik kan silakan aja bisa ke level 418 atau di bawah MA200 di sini targetnya nih, di bawah MA200 aja dulu ya. Soalnya ini harga tertinggi sebelumnya dan di level sini nih harus di break dulu kan. Bila mana sudah di break, terus koreksi, nah koreksinya mungkin maksimal sampai sini nih. Ya, itu aman banget. Jadi ada area penurunan atau koreksi aman banget. Aman banget kan di sini 364. Tapi kalau aman aja di sini 354. Kalau untuk aman banget untuk menutup gap kecilnya silahkan aja 364. Itu posisi aman banget, tapi kalaupun harus turun ya ke 354 masih aman. Apa alasannya? Satu, dia masih ditahan di MA10-nya. Ya, masih ditahan MA10. Kecuali kalau sudah jebol MA10, santai dulu untuk ngambil. Di sini kan support sudah jadi support nih ya. Lagi dia tidak jebol support ataupun ditahan di level sini, ini kan ada gap kecil. Di angka 3T6 itu masih posisi bagus. Asal jangan jebol supportnya. Malahan kalau terjadi koreksi nih ya, itu akan cenderung bagus. Dia akan bikin step 1, step 2. Kenapa bikin step bagus? Ada tahanan. Jadi teman-teman kalau mau ngambil nanti gitu ya. Ini kan sudah terbentuk step keduanya enak tuh, tahanan sudah. Jadi kalau teman-teman ngambil di level sini, ketika jebol supportnya, ya udah teman-teman cut loss dulu gitu kan. Atau nanti teman-teman punya rencana lain, saya akan average di harga berapa gitu kan. Yang penting teman-teman sudah punya rencana. Ya, untuk sementara ini teman-teman ada rencana take profit di harga berapa gitu kan. Ini kan belum beri ke harga tertinggi sebelumnya nih, baru kelewatan dengan shadow aja gitu kan. Ya kalau dia tidak sanggup, level sini tidak sanggup di break, maka dia akan berusaha untuk uji support di sini di bawah. Bila mana uji supportnya berhasil, tidak jebol, cenderung ditahan di antara 1-2 ini cenderung masih aman. Paling kan aman banget kalau ini aman aja gitu kan. Kalau sudah jebol level sini baru harus khawatir karena dekat dengan supportnya. Model saya nih kalau ngambil di MA10 supportnya kan jauh di sini 322. Jadi saya contohnya kalau mau ngambil saya akan ke atas DK 322 atau saya akan memberikan rencana nanti ketika average gitu ya. Setelah melewati beberapa tanda penurunan, terbentuk lagi MA10 bahkan menuju ke atas baru saya akan ngambil lagi. Yang bisa saya perhatikan. Karena ini posisinya kan lagi posisi downtrend. Nih MA200-nya masih berada di atas ya. Terus dia ada ketidakmampuan melewati harga tertinggi waktu di sini ke sini kan. Nah, sekarang pun masih dilalui dengan shadow. Jadi kalau shadow-nya tidak mampu di break dengan body, untuk penurunan sampai ke level sini yang tadi saya bilang itu ya masih aja gitu kan. Nah, perhatikan pula di sini nih, Banda Loka kan ngambil di sini nih. Terus keluar, ngambil sedikit terus keluar lagi. Posisi terakhir itu Banda Lokanya keluar, posisi terakhir. Kita cek nih Banda Lokanya siapa yang keluar.
ada si LG lagi jualan dulu, gitu kan. Memang beberapa ada teman-teman kita ya, tapi di sini pun ada si YP. Nah, YP suka dibagi dua. YP terkadang dia milik market maker, broker ini ya. Tapi banyak broker YP juga pakai scalper, teman-teman ya. Suka pakai broker YP juga bagus soalnya cepet dia. SQ juga sudah mengambil walaupun sedikit ya. PD, KK, DR pun sudah mulai ngambil. Untuk foreign sebenarnya sudah ngambil sejak tanggal sini nih. Foreign di sini ngambilnya di tanggal 26 Mei. Saya cek deh 26 Mei gitu ya. 20 Mei sampai tanggal 15 kita cek untuk foreign ya. Cek siapa yang masih ada di dalam. Ternyata JP masih ada di dalam nih. Punya 16,8 miliar. PC 4 miliar, NI 1,9. Kalau kita perhatikan juga, jika ada pembuangan ternyata yang nampung sih Kak. Kita cek deh dari tanggal 5 Juni dulu yang terdekat aja. Ya, yang terdekatnya sampai 5 sampai 15. Nah, KI itu ternyata masih penyebaran di 4,6. Dan yang memaaf harga ini kan broker KI. Mereka bukan daripada bandar eranya, tapi dia bandar luar yang berusaha untuk memaaf harganya. Dia ngambil dari bandar dalamnya. Siapa bandar dalamnya? ZP, BB, LG, YU. Itu bagian daripada market maker dalam era. Nah, di sisi lain kan KI bukan bandar dalam, di bandar luar ya. Dia sudah mulai ngambil, terus MG pun sudah mulai ngambil. Seperti itu teman-teman ya. Kalau cek tanggal 15-nya bagaimana? Nah, si LG kan keluar nih ya. MG-nya keluar nggak? Kelihatan di sini ya. Kita cek cross-nya. Cross-nya juga aman ya. Masih kuasa sama teman-teman kita nih yang XR tuh buat scalping bagus teman. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Harusnya teman-teman sudah tahu ya. Oh, oke, saya take profit di level sini dulu deh. Nah, jadi masalah. Nanti ngambil lagi ketika terjadi koreksi. Terus dia masuk lagi MA10-nya. Teman-teman bisa ambil di situ gitu kan. Dengan target yang penting di bawah MA200 dulu targetnya. Yaitu di angka 408. Bila mana 408 yang di break melewati MA200, saya pun sudah menargetkan ke level 486 di sini. Nah, ini kan dia lagi mau buyback ya sampai April 2. Oh, sudah terjadi ini. Nah, ini harga wajarnya nih. Di angka 645 sama 532 ya. Itu harga wajar yang bisa saya tayangkan gitu ya berdasarkan hitungan angka. Selagi dia tidak mampu melewati level sini, terjadilah koreksi. Nah, koreksiannya ini nanti yang akan menyebabkan teman-teman mau ambil lagi atau tidak atau dipertahankan setelah dia ada keputusan apakah dia 35 tadi jebol atau tidak. Nah, posisi aman aja kan masih di sini. Sedangkan kalau support sih agak sedikit jauh di sini juga supportnya nih. Jadi bisa bertahan lah teman-teman. Apalagi kalau satu tick di atasnya ditahan, besoknya ada pantulan. Saya pikir untuk melanjutkan kenaikan bisa akan jadi double bottom kan di sini. Nah, smart money pun sudah berkumpul dengan baik. Jadi tidak semuanya retail ini ya, yang sebelah kiri itu bagian daripada retail biasa, tapi bagian daripada smart money gitu kan. Sip ya. Yang penting si era ini gap lebarnya sudah tutup dengan. Lanjut ada SKBM. Jadi teman-teman kalau ambil sebuah emiten ya, kalau teman-teman tidak tangguh nahan dulu, pelan-pelan aja SKBM. Pelan-pelan aja model, saya cuman cukup dan berani cuma 10%, ya udah, teman-teman take profit aja 10% ya. Nah, nanti tingkatin jadi 15%, 20%. Jadi kalau sudah bisa bertahan sampai 100% gitu kan. Cuman ya itu bukan perkara yang mudah ya untuk menjaga psikologis teman-teman bisa nahan barang. Oke, SKBM dari siapa nih? SKBM, kita cek dulu. SKBM. SKB, sorry, SKBM. Dari Yoga Haryadi N2H. SKBM lagi dong. Terima kasih, baik, sama-sama. Nah, SKBM ini kalau kita lihat, kita cek di sini dulu deh. SKBM ya. SKBM. Kalau dilihat dari bunda catnya, nah posisinya habis turun gunung ya. Dia itu habis turun gunung. Perhatikan di sini kan baru nembus MA 200. Ada penurunan yang saya bikin nih. Jebol kan. Ada dua tanda penurunan jebol. Ya posisinya ada gap kecil ya yang ternyata penurunan 498. Memang posisi sudah di MA10. MA10 di bawah kira sudah menuju ke atas. Perhatikan sini porennya nih. Poren sudah ngambil 29 April.
Kita cek deh 29 April gitu kan. Sampai ke bulan Juni tanggal 15 untuk foreign-nya siapa yang ambil. Ternyata ada CC ngambil 6.000. Ingat ya, ini bid hour-nya tipis. Jadi ngambil 6.000 aja terlihat jengat, jengat jelas tinggi banget gitu. Padahal cuma ngambil 6.000 aja. Untuk bandar lokal baru ngambil sejak tanggal 5 Juni. 5 Juni bandar lokal baru ngambil lagi. Kita cek bandar lokalnya siapa. Ada AI, ada NI. Walaupun ngambil 6.000, walaupun ngambil 500 tapi terdeteksi sedikit. Ya. Nah dia kalau tidak mampu ya, dia kembali lagi ke MA10-nya ya, ataupun ngebreak level 575, patut dicurigai. Dia akan uji tanda penurunan di angka 500-nya. Bila mana 500-nya hanya disentuh aja, pas banget, nggak jadi masalah. Yang jadi masalah ketika dia jebol support, karena 78-nya sudah menjadi support. Bila mana supportnya sudah kejebol, nih, tanda penurunan lama sudah menanti. Satu di angka 376, yang kedua di angka 282. Bila mana sudah ngebreak level sini, di angka 575, dengan body candle hijau, saya pikir untuk mewujudkan kenaikan, targetnya nanti di sini dulu, 815 dulu. Nah kan dia baru turun gunung gitu kan, ini harga termahalnya nih selama 10 tahunan, dan dia meninggalkan gap yang sangat lebar di sini nih, ya. Di angka 1030. Ingat bid dan overnya tipis ini. Dia cenderung gampang dipermainkan. Dia juga baru di bawah support juga kan di angka 60. Apalagi sekarang posisinya posisi downtrend. Kenapa downtrend? Sudah keluar daripada MA200. Targetnya nanti mungkin kalau sini dengan shadow silahkan ya, tapi kalau dia mampu nge-break silahkan targetkan ke harga lebih tinggi lagi. Tapi kalau sini aja tidak mampu, bahkan ketika dia tidak mampu menembus MA 200 dengan body hijau, saya pikir waspadalah untuk area penurunannya 494 untuk menutup gapnya dulu. Bila mana sudah ketutup gap, besoknya ada pantulan dengan hijau, saya pikir dia akan uji kembali untuk menembus MA 200. Tapi ingat, kalau dia jebol angka 478, jebol ya, serta 468, itu juga kasih waspadalah. Dia akan turun ke level 380 karena dia habis turun gunung dulu. Nah, standarnya itu dia di sini nih. Standarnya angka 300-an lah, teman ya. 360, 350 gitu kan. Nah, dia baru turun gunung. Namanya turun gunung ya, dia cenderung biasanya bikin lower low ya. Makanya kalau di Jawa sini kan jadi lower low ya nanti. Oke, jadi sementara gitu dulu ya. Bandar lokal masih ada di dalam, foreign masih ada di dalam. Tapi bid dan overnya tipis. Smart money sudah berkumpul dengan baik. Kemarin terjadi kenaikan sedikit dengan shadow gitu ya. Bahkan kemarin ngasih tanda kenaikan berupa si kepala merah. Bila mana si kepala merahnya di break, saya pikir untuk mewujudkan kenaikan bisa. Tapi kalau si kepala merahnya hanya itu sama shadow aja, patut dicurigai dia akan turun lagi ke level 500 dulu. Apakah 500-nya di atau tidak, nanti besoknya ada pantulan. Kalau dia ada pantulan lagi, saya pikir dia akan uji kembali untuk ke arah MA 200-nya. Saya pikir kalau nanti IHSG kita hijau, mudah-mudahan sih bisa ikutan teman-teman ini ya. Ada juga ikutan ketika dari bulan Januari, itu kan memang si Februarinya di up, tapi pas Februari langsung diturunkan kembali. Nah, si SKBM ini dia punya candle hijau panjang. Nanti akan terulang kembali, tenang aja ya. Makanya si Panaporen nih walaupun ngambil sedikit lumayan ya. Terdeteksinya sangat tinggi sekali gitu kan. Padahal bid turnovernya tipis. Lebih lagi smart money pun sudah mulai masuk. Saya pikir minimal ke level sini dulu deh untuk break ya 580-nya mungkin target terdekatnya. Ini ada nih. Sini ada gap kecil ya. Di angka 665 mungkin bisa ke level situlah dulu lah. Apa di sini kan ada gap kecil nih. Jadi si gap ini jika di tanggal 11 Mei-nya itu dia close 665 tapi tiba-tiba pas tanggal 12-nya dia open di angka 645 jadi meninggalkan gap kecil di sini nih. Nah, mungkin itu aja kalau secara MA sih masih bagus ya. MA sebelum bergerak menuju ke atas bagus malahan gitu ya. Tapi ingat ya karena dia meninggalkan gap terkadang suka gagal MA 10-nya. Hanya waspada aja kalau pas banget masih aman. Tapi kalau dia jebol, waspadalah jebol supportnya bisa-bisa dia ke level 380 ataupun nanti ke 282. Itulah target penurunannya. Saya pun belum bikin target ya. Nanti sih target bisa ke sini lagi nih. 1030. Kenapa? Karena di sini gap yang sangat lebar. Ini pasti ketutup. Dan ini babak kedua. Babak pertama kan sudah selesai, tinggal babak keduanya aja. Oke, teman-teman ya, si SKBM seperti itu ya.
Biasanya dia dikasih turun dulu teman-teman ya, ke harga standarnya, di angka 350-an lah ya, tinggal pas inilah di 82, ke 22 atau bahkan ke angka 282 gitu ya. Nah, mungkin itu aja emiten yang bisa saya sampaikan dulu ya. Nanti kita akan sambung lagi untuk emiten teman. Ya cukup sekian dan terima kasih. Salam tertutup di rumah dan ciao.